Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Pimpinan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Pegunungan Bintang tewas ditembak Satgas Damai Kartens. Blokade pasar oleh pemilik hak ulayat di Manokwari dibubarkan polisi. Ratusan nakes demo di kantor gubernur Papua tuntut kenaikan gaji. Satu dari 5 anggota KKB yang tewas dalam penyergapan di distrik Serambakon, Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, ternyata pimpinan KKB di wilayah tersebut, yakni Otobius Bidana Mimin. Polisi berhasil mengidentifikasi berdasarkan data pembanding berupa KTP dan foto keluarga. Otobius dikenal sebagai komandan KKB di wilayah Pegunungan Bintang. Kita peroleh identitas bahwa yang bersangkutan ini bernama Otobius Bidana Mimin, usia 38 tahun, jenis kelamin laki-laki. Diketahui bahwa yang bersangkutan ini merupakan komandan dari kelompok yang kami lumpuhkan. Ini kita lihat dari pantauan di jejaring media sosial bahwa yang bersangkutan ini merupakan komandan batalion. Saat ini Pemda Pegunungan Bintang secara resmi telah menerima kelima jenazah kelompok kriminal bersenjata dan mereka dimakamkan di pemakaman umum di Kampung Okpol, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang. Sebelumnya Satgas Kartens menyergap anggota KKB di Distrik Serambakon, Pegunungan Bintang pada 29 September silam. 5 anggota KKB tewas tertembak. Dalam operasi ini aparat juga menyita 3 senjata api serta ratusan butir amunisi. Arthur melaporkan dari Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Sekelompok warga yang mengaku pemilik hak ulayat tanah Rabu kemarin menutup jalan Pasar Wosi, Manokwari, Papua Barat dengan material tanah. Mereka menuntut ganti rugi lahan yang belum dilunasi pemerintah daerah Manokwari. Ganti rugi yang dituntut cukup fantastis, yakni 120 miliar rupiah ditambah 50 rumah. Akibat pemalangan tersebut, kegiatan di Pasar Wosi terpaksa ditutup sehingga para pedagang memilih berjualan di emperan toko. Kapolresta Manokwari Kombes Rifandi Simangunsong akhirnya turun tangan membuka jalan. Ia segera memerintahkan anggotanya menangkap para pelaku yang memalang jalan karena mengganggu ketertiban umum. Yang mau tanggung jawab ini siapa? Tidak ada. Mana? Ini dibuka. Ini sudah ada prosesnya. Jangan membuat masalah baru. Saya sampaikan. Ini jalan umum. Ini saya tangkap. Ini pasti saya tangkap. Malu deh, tangkap ini. Yang buang ini sama truknya tangkap, amankan. Para pedagang Pasar Wosi pun merasa dirugikan dengan ulah sekelompok orang yang seenaknya memalang jalan. Pemerintah harus mengerti dengan kondisi aturannya begitu, supaya barang itu cepat dibuka. Usahakan secepatnya harus datang selesaikan dan bisa buka barang. Nah itu harapan masyarakat. Supaya pasar seperti jualan seperti semula lagi. Blokade jalan kerap dilakukan sekelompok orang yang protes kepada pemerintah. Namun tindakan tersebut justru memicu kekesalan warga karena mengganggu aktivitas sehari-hari. Dari Manokwari, Papua Barat, Edi melaporkan. Yang pegang spanduk di depan. Ratusan tenaga kesehatan atau nakes dari 3 rumah sakit di kota Jayapura berunjuk rasa di kantor gubernur Papua.
Para pengunjuk rasa ini merupakan nakes dari RSUD Jayapura, RSUD Abepura, dan RSJ Abepura. Mereka menuntut kenaikan gaji sesuai standar profesi dan tanggung jawab. Tenaga kesehatan yang profesional, perawat, bidan, bahkan tenaga kesehatan lainnya. Kami bekerja berdasarkan profesi, kami bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan. Namun kalau siang hari ini kami ada di sini, kami menuntut hak kami sebagai tenaga kesehatan. Kalau ada tenaga kesehatan lain yang diberikan, ketika ada tuntutan, mengapa kami tidak? Baik perawat, bidan, bahkan tenaga kesehatan lain. Jadi 3 hal ini yang kami mau ketemu dengan Bapak PJ Gubernur sebagai orang tua kami untuk coba bertemu dengan kami. Untuk dapat kami sampaikan kami punya permohonan, kami punya isi hati. Kalau beliau bisa menjawab, ya, tenaga kesehatan lain, kenapa kami tidak? Kedatangan mereka diterima Elpius Hugi, Kepala Biro Umum dan Protokol Setda, Provinsi Papua. Ini menerima aspirasi dan kita berharap Bapak benar-benar kita hari kami tiba kita berwaktu. Kita berwaktu, tapi tidak minta tadi perwakilan. Jadi kita ketemu dan menyampaikan bahwa semua yang nanti perwakilan dari Bapak Sudoyo berkorak, kalian juga berkorak, nanti kasih nama supaya kita berfasilitasi ketemu dengan menyampaikan. Mungkin itu ya perlu saya sampaikan. Elpius berjanji akan membahas tuntutan mereka dan meneruskan ke penjabat Gubernur Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Tim SAR gabungan dan keluarga korban akhirnya menemukan speedboat yang sempat dilaporkan hilang. Speedboat ditemukan di area Pulau 3 dan seluruh penumpang dalam kondisi selamat. Rupanya bagian bawah speedboat mengalami kebocoran sehingga terpaksa pengemudi mencari pulau terdekat untuk memperbaiki badan kapal sebelum kembali melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Asmat. Speed 85 PK yang dilaporkan hilang kontak dari Timika menuju Asmat telah berhasil ditemukan di perairan Pulau 3. Korban ditemukan selamat dan selanjutnya dievakuasi menuju Kabupaten Asmat. Speedboat berpenumpang 2 orang dan membawa sayur-sayuran dari Mimika menuju Kabupaten Asmat. Igobat Momolin melaporkan dari Asmat, Papua Selatan.